Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok F dengan judul Defender Next. Berikut adalah anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Olivia Gloria Valtislosa dengan NBI 14623009191 dan Dengan John Innovat Sukjarvi dengan NBI 1462300 186. lanjut. Yang pertama, pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan dan spesifikasi perangkat lunak yang akan dikembangkan, yaitu sebuah website untuk perusahaan Defender Next. Tujuan utama dokumen ini adalah memberikan panduan yang jelas kepada pengembangan tentang fitur dan fungsionalitas website yang diinginkan. Yang kedua, mendokumentasikan batasan persyaratan dan ekspektasi untuk memastikan keselarasan antara pihak dan pengembangan perusahaan. Yang ketiga, menjadi acuan dalam proses pengembangan, pengujian, dan implementasi website. 1.2, audien yang dituju dan pembaca yang disarankan dalam dokumen ini adalah pengembangan. Yang pertama, pengembangan sebagai panduan teknis dalam merancang dan membuat website. Yang kedua, manajer proyek untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan tujuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, staf pemasaran untuk memahami bagaimana website mendukung strategi pemasaran perusahaan. Yang keempat, pengguna sebagai referensi untuk memahami fitur dan fungsionalitas website. Yang ketiga, penguji untuk memverifikasi bahwa website ini memenuhi persyaratan dan berjalan sesuai harapan. 1.3, batasan produk. Perusahaan Defender Next adalah penyedia layanan jasa titip profesional yang melayani pembelian dan pengiriman produk dari luar negeri untuk kolektor atau pembeli, selama produk tersebut tidak termasuk kategori yang dilarang oleh negara. Website ini yang akan dikembangkan bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam memesan dan melacak barang, memberikan informasi yang transparan terkait layanan, biaya, dan kebijakan, mendukung strategi bisnis perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. 1.4, definisi dan istilah. Istilah yang digunakan dalam dokumen ini beserta definisinya adalah SRS atau Software Requirements Specification. Dokumen yang berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dikenal sebagai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Yang kedua, Institute of Electrical and Electronic Engineer, yaitu organisasi profesional internasional yang menetapkan standar untuk pengembangan, desain, dan implementasi teknologi termasuk perangkat lunak. Yang ketiga, Defender Next, perusahaan jasa titip profesional yang melayani pembelian dan pengiriman produk dari luar negeri untuk pelanggan dengan syarat produk tidak termasuk dalam kategori barang terlarang. Yang keempat, website manajemen. Sistem basis web yang dirancang untuk mengelola dan memfasilitasi operasional perusahaan seperti pemesanan, pelacakan, dan interaksi pelanggan. Yang berikut, privilege management. Fitur manajemen hak akses pengguna yang menentukan kemampuan pengguna dalam mengakses berbagai bagian atau fungsi dari sistem. Yang terakhir, di Excel Boutique. Studi kasus perusahaan sejenis yang digunakan sebagai referensi dalam pengembangan website Defender Next, termasuk analisis fitur, transaksi, dan pengalaman pengguna. 1.5, referensi. Defender Next adalah profil perusahaan dan kebijakan layanan yang menjadi dasar pengembangan website. Informasi ini diperoleh langsung dari manajemen perusahaan. Yang kedua, website UX, best practice, sumber-sumber dari
daring yang menjelaskan praktik terbaik dalam desain dan pengembangan antarmuka pengguna UX. Berikut adalah linknya. Selanjutnya, 1.6 deskripsi produk. Produk yang akan dikembangkan adalah sebuah website manajemen jasa titik profesional untuk perusahaan Defender Next. Produk ini dirancang dengan mempertimbangkan satu, kebutuhan fungsional perusahaan jasa titip profesional. Yang kedua, kreativitas tambahan dari hasil analisis studi literatur perusahaan sejenis seperti The Excel Boutique. Yang ketiga, privilege manajemen yang memungkinkan kontrol akses bagi pengguna sesuai peran dan kebutuhan. 1.7 untuk fungsi produk. Fungsi produk adalah rangkuman fungsi utama dari website yang akan dikembangkan, yaitu manajemen pemesanan, pelacakan pengiriman, transaksi digital, informasi produk dan layanan, manajemen hak akses, dan analisis dalam pelaporan. 1.8 penggolongan karakterik pengguna. Website ini dirancang untuk melayani berbagai jenis pengguna dengan karakteristik berikut. Yang pertama, pelanggan sebagai kolektor atau pembeli barang dari luar negeri, menginginkan proses pemesanan dan pengiriman yang mudah serta transparansi biaya, tidak memerlukan keahlian teknis tinggi untuk menggunakan website. Yang berikutnya, administrator yang bertanggung jawab untuk mengelola pesanan, pelanggan, dan laporan transaksi. Yang kedua, memerlukan akses ke seluruh fitur manajemen operasional atau tim operasional yang bertugas untuk memproses pengiriman barang dan memperbarui status pemesanan, serta membutuhkan antarmuka sederhana untuk memperbarui informasi pengiriman. Yang terakhir, manajer perusahaan yang memantau performa bisnis melalui analisis data dan laporan, yang membutuhkan akses ke fitur analitik dan manajemen tingkat lanjut. Berikut adalah tabel karakteristik pengguna yang kategori pengguna, tugas, hak akses ke aplikasi, kemampuan yang harus dimiliki. Selanjutnya, 1.9 lingkungan operasi. Website ini akan beroperasi dalam lingkungan berikut. Yang pertama, platform. Website berbasis browser yang dapat diakses di desktop dan perangkat mobile. Yang kedua, perangkat keras. Minimal prosesor dual core dengan RAM 4 GB untuk menggunakan internal seperti admin. Yang ketiga, perangkat mobile atau Android atau iOS untuk pelanggan dan kurir. Yang berikutnya, sistem operasi dan browser. Windows, macOS, Android, dan iOS. Browser Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari. Yang berikut komponen pendukung seperti server cloud untuk menyimpan data dan pengolahan informasi, sistem database relasional seperti MySQL atau PostgreSQL, API yang menjadi pihak ketiga untuk interaksi layanan pembayaran dan pelacakan pengiriman. 1.10 batasan desain dan implementasi. Pengembangan website ini menghadapi beberapa batasan. Yang pertama, kebijakan perusahaan. Yang kedua, keterbatasan hardware. Yang ketiga, teknologi yang digunakan. Yang keempat, persyaratan bahasa dan protokol komunikasi. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, standar pengembangan. Yang berikut 1.11 dokumentasi pengguna. Berikut adalah komponen dokumentasi pengguna yang akan disediakan bersama perangkat lunak yang dikembangkan, yaitu yang pertama user manual atau panduan pengguna. Yang kedua, online help atau bantuan daring. Yang ketiga, video tutorial. Yang keempat, admin guide atau panduan administrator. Ya, Selanjutnya yang kedua yaitu
Kebutuhan antarmuka eksternal, yaitu 2.1 user interface. Pengguna dapat berinteraksi dengan perangkat lunak dengan melalui beberapa aspek, yaitu elemen tata letak, standar, fungsi, pisang kesalahan, bantuan tombol. Selanjutnya, 2.2 yaitu hardware interface. Bagaimana perangkat lunak berinteraksi dengan perangkat keras. Ada beberapa perangkat yang dapat kami gunakan, yaitu perangkat seperti printer, laser, monokrom, mouse, keyboard, dan touchscreen. Untuk input dan output, perangkat lunak akan mengirimkan data dokumen ke printer untuk dicetak. Protokol menggunakan protokol komunikasi standar seperti PCL atau PostScript. 2.3 yaitu software interface. Perangkat lunak kami akan berinteraksi dengan perangkat lunak lain yang menggunakan database MySQL untuk menyimpan data pengguna produk, data pengguna dan produk, dan menggunakan koneksi JDBC untuk berinteraksi dengan database. Selanjutnya 2.4 yaitu communication interface. Sistem yang akan dikembangkan akan berkomunikasi dengan sistem atau perangkat lunak lainnya. Ini mencakup semua bentuk komunikasi, baik itu internal dalam sistem Anda maupun eksternal dalam sistem lain. Jenis komunikasi itu email untuk mengirimkan notifikasi seperti konfirmasi pesanan, pemulihan kata sandi, atau newsletter. Terus yang kedua, server sistem akan terhubung ke server SMTP yang telah ditentukan untuk mengirimkan email. Ketiga yaitu web browser untuk mengakses layanan web eksternal seperti integrasi dengan pembayaran online, layanan peta, atau API untuk pihak ketiga. Itu protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol atau HTTPS digunakan untuk berkomunikasi dengan server web. Itu standar mengikuti standar HTML, CSS, dan JavaScript untuk tampilan halaman web. Jaringan server untuk berkomunikasi dengan server lain dalam jaringan untuk berbagai data atau layanan. Protokol TC atau IP atau Transmission Control Protocol adalah protokol dasar untuk komunikasi jaringan. Keamanan menggunakan firewall atau enkripsi dan mekanisme autentifikasi untuk melindungi data yang ditransmisikan. Formulir elektronik untuk mengumpulkan data dari penggunaan melalui formulir online. Protokol HTTP untuk mengirimkan data formulir ke server. Format menggunakan format standar seperti HTML untuk membuat formulir dan mengirimkan data dalam format URL encode atau JSON. Keamanan enkripsi untuk melindungi data sensitif seperti kata sandi dan informasi pembayaran. Autentifikasi implementasikan mekanisme autentifikasi yang kuat untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses sistem. Poin 3. Next, lanjut ke 3.4 yaitu class diagram, yaitu produk, tambahan atribut, platform asal atau source platform, contoh Tebo atau Alibaba, tautan produk, hubungan asosiasi dengan promo jika produk terkait promo, address atau alamat, kelas baru untuk mendownload data alamat pengiriman, atribut, ID, alamat lengkap, kode pos, dan negara. Relationship atau association dengan user atau satu pengguna bisa memiliki banyak alamat. Source platform atau kelas titik satu itu kelas baru untuk menyimpan data platform sumber produk. Kedua itu atribut, ID platform, nama platform, logo, URL. Yang ketiga itu relationship association dengan produk atau produk terhubung dengan satu platform sumber. User atau pengguna tambahan fungsi untuk mengelola alamat yang dimiliki. 3.4 yaitu komponen pada tampilan. Satu, produk pilihan, menampilkan produk dari platform seperti Taobao dan Alibaba. Dua, itu ada fitur untuk melihat semua produk terkait. Kedua, deskripsi layanan, informasi terkait fleksibilitas pembelian dari luar negeri dan pengiriman ke Indonesia.
Tiga, fitur tambahan atau tombol buat alamat Cikarang yang mengidentifikasi adanya sistem untuk pengguna menetapkan alamat mereka sendiri. Itu adalah proyek satu yang kami buat, yaitu halaman pertamanya di sini, yaitu halaman homepage-nya sesuai dengan deskripsi programnya, deskripsi laporan yang kami buat. Selanjutnya yang kedua, yaitu tampilan keduanya. Next dalam halaman yang ketiga. Yang keempat yaitu non-functional requirement atau ID atau parameter availability, yaitu kebutuhan aplikasi harus beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan downtime maksimal 1% per bulan. Kedua, reliability, sistem harus memiliki tingkat keandalan 9,9% dan mampu menangani kegagalan tanpa mengganggu layanan utama. Ergonomi atau antara muka pengguna harus mudah digunakan dengan desain intuitif dan responsif untuk perangkat mobile dan desktop. Artinya, portability aplikasi harus dapat diakses dari berbagai perangkat, desktop, tabel, dan ponsel, serta mendukung semua browser utama. Memori sistem harus mengoptimalkan pengguna memori dengan kebutuhan maksimal, itu 256 MB untuk setiap sesi pengguna. Response time, waktu respon aplikasi harus kurang dari 3 detik untuk setiap permintaan pengguna, misalnya login, pencarian barang. Safety tidak berlaku atau karena tidak ada aspek yang melibatkan keselamatan fisik manusia. Security sistem harus dilengkapi dengan enkripsi data atau IIS 256 untuk melindungi data pengguna selama proses transaksi. Terus satu atau bahasa komunikasi, semua interaksi dan antar muka aplikasi harus dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua atau branding, setiap layar aplikasi harus membuat logo perusahaan TV Internet untuk memperkuat identitas visual. Sekian laporan kami kelompok F. Terima kasih.